Tiba-tiba ada yang segini, ada mas. Oh my god, Ada. emang di sana melihat sosok atau gimana? Iya lagi. Iya lagi. Tapi turun kita bertiga. Kita turun bertiga dan kau itu sebetulnya nggak boleh ganjil. Oke, halo, kita berjumpa lagi di podcast Halo Warga Langganan. Hari ini kita bersama Canda. Halo, disapa dulu. Hai. Nah, teman-teman kalau belum tahu, Canda ini adalah anak muda banget, anak muda Gen Z banget, makanya saya undang. Yang dimana pemuda yang suka sekali sama gunung, suka sekali sama pendidikan, suka sekali sama kerjaan. Jadi apapun dia lakukan demi investasi leher ke atas. Halo Canda, apa kabar? Hai Mas Adi, alhamdulillah aku baik. Oke, pertama-tama asli mana sih Canda ini? Aku aslinya dari Jogja, tapi saat ini tinggal aku di Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo ini ada kegiatan apa aja kok sampai dari Jogja kan enak tuh. Biaya hidup rendah, nggak semahal di sini. Apa motivasinya ke sini itu? Awalnya tuh aku niat mencari sesuatu yang baru gitu loh. Selama ini kan aku tinggal di Jogja, aku pengen lihat dunia luar. Aku ingin merantau tadinya. Ingin merantau. Benar. Kenapa dipilih Sidoarjo? Sebenarnya ada salah satu tempat kerja aku yang aku tuh dari dulu pengen kerja di situ. Jadi aku Apa di sini kerja di Garuda Food sebagai staff quality control analyst, quality control field analyst. Di samping kerja aku juga berkuliah. Apa tadi jabatannya? Sebagai apa? Di Garuda Food? Staff Quality Control Field Staff Analyst. Quality Control. Nah itu aja udah berat. Ditambah kuliah. Kerja sambil kuliah. Emang kuliahnya di mana? Aku di 2 kampus sih mas. Aku kuliah di 2 kampus. Di waktu yang bersamaan? Di waktu yang bersamaan. Oke, double degree bersamaan nih guys. Iya. Oh my god. Apa lagi ini ya? Saya jadi insecure ini. Jangan, aku malu. Ya. Di mana? Jadi yang pertama itu aku kuliah di Universitas Terbuka Surabaya. Aku di situ ambil prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian kampus satunya lagi aku di Universitas Muhammadiyah Surabaya, aku ambil prodi manajemen. Oke, manajemen dan Teknologi pangan. teknologi pangan. Betul. Itu pulang-pulang jadi pabrik kayaknya. Aku bikin pabrik sendiri besok, lihat. Jadi kerjaan juga jadi prioritas. Kemudian juga suka daki katanya. Benar banget. Ya, salah satu cara aku buat ngelepas penat ya healingnya ke gunung. Healingnya ke gunung Ke ya? alam, aku suka alam. Oh, suka alam. Benar. Iya. Suka alam ini. Kenapa suka alam? Karena di tengah ramainya, padatnya kerjaan, pikiran, satu-satunya tempat yang sepi dan buat tenang itu ya alam. Mungkin yang pernah kamu rasakan pada waktu mendaki, nah itu nggak takut apa? Ada mitos-mitos di gunung-gunung tertentu. Aduh. Kan kemarin juga yang viral itu di Oh ya, yang jaga di Rinjani ya. Rinjani. Juliana. Sudah pernah ke Rinjani belum? Belum sih. Wah, Aku belum. Rinjani tuh Saya juga belum. Besok ya. Kenapa kok nggak takut sama mitos-mitos? Takut sih enggak ya. Karena mitos tuh kan sebenarnya adat nggak tertulis ya. Iya, jadi cerita ke cerita Iya, gitu. mulut ke mulut. Kita tuh nggak boleh takut atau ini pasti ada. Kita cuman perlu menghargai aja.
Menghargai aja. Menghargai yang ada. Selagi hati kita bersih, tujuan kita baik, untuk apa takut? Memang nggak pernah kejadian aneh-aneh gitu di gunung? Aduh. Iya. Aduh, sebetulnya ya beberapa kali ada sih. Sampai ini ada nih. Apa? Aku tuh tipikal orang yang kalau udah ke gunung tuh aku pengen lagi daki lagi di gunung itu. Sampai ada yang satu gunung tuh aku daki 2 kali, Sumbing aku 2 kali, Sindoro 2 kali, terus Putuk Ngeragal itu aku 4 kali, Penanggungan 13 kali, bahkan ada yang sampai 13 kali. Kok kayaknya Penanggungan jadi favorit ini? Iya, jadi kan aku duta penanggungan. Enggak, karena deket aja. Karena deket aja. Dan bagus view-nya. Ada satu gunung yang aku tuh nggak mau ke situ lagi. Padahal semua gunung yang pernah aku daki tuh aku harapnya, wah aku harus bisa ke sana lagi nih buat yang flashback. Gunung apa kalau boleh tahu? Gak apa-apa. Yeah. Kita bebas di sini. Kita bebas ya. Ini aku bukan karena atas omongan orang, tapi atas berdasarkan pengalaman pendakian aku sendiri. Gunung Kawi, aku mungkin aku nggak mau ke sana lagi. Kenapa? The only one Kawi ya. Karena apa? Kawi atau karena tour guide-nya kah? Atau kalau kamu kan dakinya sendiri? Iya, aku sebenarnya lebih sering solo hiking. Solo ya. Tapi kala itu aku mendaki sama teman aku malahan. Oh. Aku mendaki sama teman aku. Apa ada yang rese atau gimana yang di Kawi itu? Waduh, itu cukup panjang ceritanya. Ya nggak panjang banget Sederhana aja. Kita mengalami kejadian yang mistis. Bisa dibilang mistis, tapi lebih ke akunya positif thinking aja. Mungkin ya ini akunya yang salah jalan aja sih, atau ini akunya yang halusinasi. Oh, emang di sana melihat sosok atau gimana? Iya lagi. Itu waduh. Apa sosok ganteng, cantik? Ganteng banget. Enggak. Jadi ya di gunung ini aku gini ya. Kemarin aku juga dari Gunung Kawi sih. Emang ya? Iya. Kawi? Kakinya. Kaki Gunung Kawi. Iya sama Ya, si Angga itu. Iya beneran ini. Sama Mas Haidar. Oh ya? Iya. Pinggirannya aja. Iya, pinggiran aja. Oh, yang candi-candi itu ya? Iya bener, di candi-candi itu. Situs-situsnya. Aku malah belum kesana. Beda soalnya sama trek pendakiannya. Iya. Kenapa tuh? Di Malang kan? Kawi di Malang? Iya, Gunung Kawi di Malang. Nggak mau kesana lagi karena pertama treknya cukup berat. Kedua, situasi cuaca saat itu kurang mendukung juga. Memang waktu itu aku kesana berkabut. Ya, itu hampir tiap hari kabut nggak sih di sana? Tebel banget bro. Apalagi kalau mobilmu pakai lampu putih, wah. Nggak bisa kelihatan. Hati-hati, itu udah pelan-pelan aja. Apalagi jalannya juga gini-gini. Iya bener. Sambil naik tuh, gini. Benar. Apa? Kira-kira sosok apa di sana? Kalau mau aku ceritakan mungkin ya kalian boleh nganggap ini halusinasi, cuman aku sharing pengalaman pribadi aku ya. Amat sangat banyak yang aku lihat. Jadi Kawi itu dia punya aturan tertulis, Mas. Jadi tidak tertulis. Tidak tertulis. Setiap gunung tuh punya aturannya sendiri-sendiri. Yang aku tahu Gunung Kawi ini bolehnya didaki dalam jumlah genap. Tapi kala itu, iya aku bener, aku sama temenku berdua aja. Daki naik berdua. Kan genep? Iya genep. Naik oke aman aja. Tapi turun kita bertiga. Kita turun bertiga dan Kawi itu sebetulnya nggak boleh ganjil katanya. Katanya nggak boleh ganjil. Yang ketiga ini siapa? Yang ketiga ini jadi dia anak SMA. Waduh kok nyebut anak SMA kayak kelihatan tua banget. Jadi dia ditinggal sama temennya. Kalian yang daki itu jangan tinggal temen gitu ya, kasihan. Kasihan kalau ditinggal. Iya. Ya meski dia cowok, dia ditinggal. Dia pelan-pelan gitu. Aku tanya ke dia, kok sendirian, temennya mana? Udah pada duluan mbak, gitu katanya. Oh ya udah bareng kita aja. Dari situ jalan biasa sih. Terus aku baru keinget, oh iya Kawi nggak boleh ganjil. Tidak, itu kayak aku langsung dari situ mulai. Dari situlah
dari situlah aku mulai ada ini iya ya. bener, itu di pos 4, jadi ketemu dia di pos 4, mau turun ke pos 3 itu tiba-tiba kabut langsung tebel. Kabut langsung tebel, hujan deras. Jalanan sangat licin, pleset-pleset. Iya. Sepanjang jalan tuh kayak mungkin karena kabut, jarak pandang terbatas, bener-bener. cukup gelap. Aku lihat ya kayak bayangan-bayangan yang ya kayak bentuk gini, bentuk gitu. Tiba-tiba ada yang segini, ada mas. Oh my God. Ada yang tiba-tiba. Masih nyamperin gitu? Ada tiba-tiba kepala doang, gelap hitam, mangap melotot. Itu langsung. jelas. Aku langsung gini. Jadi itu 3 orang kan, formasinya aku depan, anak yang tinggalan tengah, teman aku belakang. Kepala bus gini dia, dari kabut-kabut tebel itu begini dia. Keluar dari kabut gitu. Iya, aku masih positif thinking, aku halusinasi. Tetap lanjut jalan, kita harus tetap lanjut jalan. Jadi bentar, kalau pendakian itu, misal kita naik 6 jam, turun pasti setengahnya. Tapi ini enggak. Aku turun itu sampai maghrib, baru sampai base camp. Oh, Maghrib terasa lebih lama? lebih lama, jadi 6 jam juga turunnya. Oh, Karena itu, dan kayak kita tuh ngelewatin jalan yang sama terus menerus sampai kira-kira tuh 6-7 kali lah lewat situ, jalannya sama terus. tapi nggak sampai ada suara-suaranya gitu? Kalau suara enggak sih. Dan trek beratnya Kawi itu sebetulnya pos 1 ke base camp. Karena apa? Pos 1 ke base camp itu dia disebut trek labirin. Jadi dia ada labirin di situ tuh, kebun kopi yang dia tuh nggak ada tanda panahnya, cuman pita-pita kecil gitu. Tapi itu bukan pertama kali kamu ke situ kan? Pertama kali aku ke Oh, Kawi. pertama kali? Pertama kali ke Kawi dan aku nggak mau kesana lagi. Oh my God. Lihat itu sampai di base camp, nggak di base camp sih. Setelah di base camp kita bersih-bersih, istirahat, berbenah, perjalanan pulang. Barulah aku pikir aku sendiri ya yang berhalusinasi di sana. Aku ngerasa capek, kok kayaknya kita lewat sini. Tapi temen-temenmu lihat juga nggak? Nah itu dia, setelah di perjalanan barulah aku cerita. Tahu nggak sih, aku tuh ngerasa tadi tuh udah lewat sini, iya gitu tuh kayak dibolak-balakin gitu. Terus aku juga sebenarnya tadi ngelihat begini-begini loh, aku juga lihat tadi ini gini-gini. Nah, jadi semua segala sesuatu yang aku lihat di sini semuanya gede-gede, dia juga lihat hal yang sama kayak yang aku lihat. Jadi nggak cuman aku sendiri yang lihat, kita lihat hal yang sama, cuman selama trek kita nggak ada cerita, kita nggak ada ngomong. Karena apa? Kita harus kejar pulang sampai base camp. Jadi pikirannya dijaga sendiri-sendiri Iya, ya? kita keep sendiri-sendiri. Kalau kita saling sharing, takutnya salah satu di antara kita mungkin takut. Iya benar-benar. Jadi kita baru cerita setelah turun, lah tadi aku juga lihat itu gitu. Nah, dari situlah kayak, wah badan udah capek banget, diputer-puterin lewat labirin juga. Itu jadi aku keluar tuh nggak lewat trek mas, aku keluar tuh nggak lewat trek seharusnya, tapi lahan warga. Baru ketemu aspalan, ke base camp tuh lumayan jauh. Oh, jadi Disasarin. jalan baru Iya, ya? jalan baru. Cari jalur sendiri, jangan ditiru ya. Nyusahin orang base camp, kasihan. Wah iya, itu nyusahin Itu pertama Basnas. kali. Tapi tidak butuh bantuan Basnas. Iya. Pertama kali kesasar. Kan Tidak. Julia kemarin nyusahin Basnas. Iya lagi. Enggak, itu kan lebih ke memang tugas dari Basnas. Memang tugasnya begitu. Karena pendakian itu kan banyak banget cerita ya. Apalagi kalau sampai ngecamp. Kalau ngecamp di gunung apa biasanya? Favorit aku sih sebetulnya di Gunung Butak. Aku pernah ngecamp 2 kali di Butak, sama di Merbabu pernah. Aku tuh ini mas, aku tuh nggak suka ngecamp. Aku tuh seringnya tektok. Iya kemarin juga ngajak aku tektok sih. Iya kayak. Padahal aku pemula loh. Pemula aku aja ke penanggungan, padahal penanggungan bukan buat pemula. Aduh, gimana ya jelasinnya? Mas Adi. Ini kan saya juga perokok. Saya jujur aja. Saya juga perokok. Kemudian diajak daki tuh, aduh nggak sampai 5 kilo udah berhenti saya. Banyak berhentinya. Nggak apa-apa, wajar pendakian pertama. Gimana mas? Waktu turun tuh kayaknya udah diem gitu. Aku belum sempet nanya keluh kesah Mas Adi. First experience gimana di sana? Mungkin boleh sharing sedikit ke aku. Kalau first impressionnya ya memang bagus ya penanggungan di sini. Pemandangannya bagus, udaranya juga enak juga. Merasakan udara yang seperti itu ya seperti
berkah aja. Keren. Oh, ternyata udara bersih itu kayak gini di Sidoarjo mah jadi polusi nomor 1 sekarang. Aduh. Kemudian kalau daki TikTok emang nggak keganggu waktu kerja ya? Nah, justru itu. Sebenarnya aku TikTok karena nggak ada waktu. Karena aku kerja dan kuliah itu tadi. Jadi aku carinya yang durasinya singkat gitu. Makanya aku TikTok. Ya, naik turun. Naik langsung turun. Naik langsung turun. Dan itu beberapa kali, teman-teman. Kalau teman-teman jadi channel ya mungkin capek. Udah nggak sempet mikir rumus, udah nggak sempet mikir hafalan. Iya lagi. Pusing padahal harus hafal banyak loh. Iya loh, jurusanmu kan menghafal. Iya lagi, tekpang pusing Iya, nih. Biologi kurang suka aku biologi. Mikrobiologi. Kemudian manajemen apalagi ya? Mungkin ada rumus-rumus ya, mungkin butuh fokus di situ dalam keadaan capek. Tapi anehnya, teman-teman, Canda ini tetap mau berkuliah kedua-duanya. Motivasimu apa sih? Apa yang mau dicapai? Ambisimu besar banget. Waduh, apa ya? Malu aku ya, jadi ya setiap orang tuh pasti punya cita-cita lah. Aku tuh sebenarnya bercita-cita buat jadi dosen, Mas. Dosen. Aku sangat ingin mengejar pendidikan aku, tapi aku juga ingin menjalankan bisnis di keluarga aku. Aku belajar manajemen agar aku bisa mengelola bisnis di keluarga. Kemudian aku tidak ingin stop impian aku buat jadi dosen. Aku ingin jadi peneliti. Aku masih ingin kejar itu semua. Oke. Ini Malaka Project, teman-teman, undang dia. Dia mau jadi dosen. Dia mau jadi dosen karena yang jadi viral itu kemarin Ferry Irwandi dan kawan-kawan membuat Malaka itu ujungnya juga membuat kampus. Kalau kamu lebih mau jadi orang pinter apa mau jadi orang yang berpengetahuan? Aku ingin jadi orang yang berpengetahuan. Kenapa tuh? Karena kalau orang merasa dirinya sudah pintar, maka dia akan merasa cukup. Sedangkan orang yang berpengetahuan tentu selalu ingin menambah pengetahuannya terus-menerus, mencari tahu. Orang yang berpengetahuan itu selalu ingin tahu akan bagaimana dunia bekerja, ingin selalu menambah wawasannya. Oke. Kalau menurut Canda, lebih baik berpolitik atau belajar untuk diri sendiri? Dua-duanya penting dan perlu sih ini. Kita tidak boleh egois belajar untuk diri sendiri, tapi kita juga perlu mengerti bagaimana lingkungan di sekitar kita. Kalau dari aku sih, kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengerti politik. Karena apa? Tentunya karena kita masih muda. Toh enggak, suatu negara itu pemuda, yang mana kepemudaan ini harus paham betul terkait politik. Kenapa harus pemuda? Loh, yang memerdekakan Indonesia. Ya. Pergerakan para pemuda. Sedangkan saat ini kayaknya semangat pemuda mulai meluntur nggak sih? Lebih ke demokrasinya mungkin ya? Benar. Yang turun. Demokrasinya yang turun. Kesadarannya akan nasionalisme kurang. Fokus sama dirinya sendiri, kehidupannya. Scroll TikTok Wih, ada yang viral. Cuman tahu viralnya aja. Nggak tahu dampaknya untuk kehidupan dia apa. Dan mirisnya lagi, sekarang itu anak-anak lebih percaya host TikTok daripada gurunya sendiri. Iya lagi, oh my god. Ini gimana ini? Ini sampai merinding loh saya. Beneran lagi merindingnya. Oke. Ini fenomena yang luar biasa. Jadi digitalisasi itu menjadi apa ya? Keterbukaan informasi sekaligus bius yang nggak ada obatnya mungkin.
Jadi apa ya? Sekarang anak kalau dibilangin suka membangkang dan punya argumen sendiri, yang apa ya? Yang nggak ditimbang pengetahuan itu datangnya dari mana? Benar, kurang diseleksi. Mm-mm. Kalau Canda melihat fenomena ini, harusnya pemuda harus apa? Pastinya yang pertama itu harus sadar dulu, Mas. Apa yang disadarin? Sadar akan tidak segala hal bisa kita terima secara mentah-mentah. Memang segala hal itu harus selektif. Iya, iya, iya. Dari situ awalnya. Jadi berpikir kritis, Benar. kritis, selektif, dan tidak apatis. Benar sekali. Karena apa ya? Ya tadi saya bilang tadi, orang gampang kemakan mitos. Kemudian orang tidak dipikirkan, melupakan logikanya. Kemudian cara berpikir yang kurang rasional itu ditelan mentah-mentah. Kamu tahu, kalau saya bilang orang A bisa ngilangin ini, itu ditelan mentah-mentah di warung kopi tuh. Oh ya? Iya, ini bisa hilang kayak gimana? Penyihir itu. Kemudian kalau saya bilang ini kemarin pilpres, ini yang menang si A. Oh enggak, karena ini itu bagus, ini demokrasi. Bagus, ada. Dikritisi ya? Dikritisi. Benar. Soal politik keren, buzzer-buzzernya keren. Kalau sudah mistika, aku punya tenaga dalam nih. Zaman sekarang. Saya punya naga. Saya punya macan putih. Waduh. Oh, semuanya aku kumpulin tuh. Jadi kebun binatang rumah saya. Aduh, penuh, Mas. Dan itu orang percaya loh. Hanya sekedar mengarang, ditelan mentah-mentah. Di era modern ini? Iya. Nah, saya kemudian berpikir, ini gimana ya? Ini pemuda-pemuda loh Mas Ian. Ini pemuda-pemuda ini. Udah kemakan mitos, udah kemakan yang irasional lah. Jadi kalau berpikir politik, mereka mungkin masih ada kesadaran untuk berpikir kritis, karena mereka juga korban dari kebijakan mungkin ya. Betul. Kemudian kalau sudah tadi percaya kalau kita juga percaya yang gaib, kita juga mengimani itu karena kita juga Islam ya. Jadi kalau nggak ada pengetahuannya, kalau Islam jelas ada pengetahuannya. Kalau magic, itu yang punya pesulap sih. Belajar dulu nanti ya. Belajar dulu deh. Kemudian Canda, harapan di tahun 2025 ini apa? 2005 aja, jangan jauh-jauh. Ya, harapanku mungkin terlalu mainstream, mungkin terlalu umum. Lebih baik dari diri aku yang kemarin, lebih berkembang dan lebih bermanfaat dari lingkungan aku. Oke, kata-kata hari ini. Waduh. Quote of the day, guys. Ya. Karena sebenarnya visi hidup aku itu mendedikasikan diri agar bermanfaat bagi dunia global ini. Oh. Iya, Apa yang bermanfaat bagi semua orang. Keren. Anfa'uhum linnas. Itu bahasa Arabnya. Menurut Canda yang suka mendaki, kemudian mengejar pendidikan, karirnya juga dirawat. Menurut kamu, kamu lebih takut gagal atau tidak pernah mencoba sama sekali? Itu pertanyaan yang sangat gampang untuk dijawab, Mas Adi. Aku lebih pilih takut untuk tidak mencoba sama sekali. Kenapa tuh?
kegagalan itu justru pembelajaran paling pokok di hidup aku. Hidup aku selama ini penuh sama kegagalan. Kalian yang ngomong hidup aku enak-enak aja itu salah. Hidup aku lurus-lurus, lempeng-lempeng aja itu salah. Aku banyak sekali gagal dalam perjalanan aku, dalam kehidupan aku. Kenapa? Karena aku selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Mendaki gunung itu hal baru buat aku. Ke gunung ini, ke gunung itu, ke gunung ya jauh-jauh. Aku sangat suka mencoba hal-hal baru dan aku suka belajar hal-hal baru. Jurusan aku SMK sama perkuliahan aku sekarang beda. Kenapa? Karena aku mencoba hal baru. Aku ingin mengetahui hal-hal yang belum aku tahu gitu. Kenapa aku ambil 2? Juga karena aku penasaran. Apakah aku bisa paham di bidang ini, 2 hal ini? Kita harus banyak mencoba. Karena kalau kita nggak coba tuh, kita nggak tahu bisa atau enggak. Kita akan melewatkan segala kemungkinan, segala kesempatan yang ada dengan nge-stuck di situ-situ aja, berhenti di zona nyaman. Padahal kita nggak boleh stop di zona nyaman, kita harus memulai terus-menerus. Oke, kamu mencoba, kamu gagal, tapi dari situ kan kamu belajar. Jadi aku sama sekali tidak takut dengan gagal, tapi aku sangat takut kalau aku tidak mencoba. Oke teman-teman, itu podcast hari ini diambil yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Oke, sudah.